Halo, perkenalkan nama saya Elsa De Juliana Sambo, NIM 2002-4012, kelas 4TI1, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika di Politeknik Negeri Manado. Baiklah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai struktur data array pada JavaScript. Nah, pertama-tama pasti yang muncul di benak kita adalah apakah itu yang dimaksud dengan array? Nah, array di sini merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Struktur data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman adalah array. Nah, setiap data dalam array memiliki indeks. Indeks seperti ini. Indeks array identik dengan tanda kurung siku yang berpasangan. Dan di dalamnya terdapat indeks. Indeks ini seperti luli, selalu setiap data yang diinputkan selalu ada tanda string seperti ini, tanda kutip seperti ini, tanda kutip 2, dan setiap data dipisahkan dengan tanda koma pada setiap masing-masing data. Seperti itu. Indeks array, dia selalu dimulai dari angka 0. Angka 0 bagaimana maksudnya? Jadi, ukuran array yang bergantung dari banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Jadi ini array. Di dalamnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Array di dalamnya ini ada 4 data. 4 data. Kenapa saya bilang 4, sedangkan di sini jika kita hitung ada 5? Karena indeks luli ini terhitung sebagai indeks 0. Jadi, kita hitung dia luli 0, mawar 1, melati 2, tulip 3, anggrek 4. Jadi seperti itu. Dan nanti saat kita akan mengambil data dari array, contohnya kita akan mengambil data melati. Nah, indeks apa yang harus kita tulis di dalam sini? Apakah 0? Apakah 2? Apakah 3? Apakah 4? Nah, contohnya di sini kita menuliskan 3. Kenapa 3? Nah, karena kita akan menampilkan tulip di sini. Kita akan menampilkan bunga, menampilkan indeks bunga pada window di halaman web ini, di window web ini, window browser ini. Jadi kita menggunakan dokumen write di sini untuk menampilkan data tulip ini, untuk mencetak data tulip ini di halaman window web, ya. Di sini kita tampilkan di browser. Jadi seperti itu. Nah, ingat, indeks array selalu dimulai dari 0. Seringkali kita melakukan kesalahan di situ. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mencetak isi array dengan perulangan. Nah, kita bisa mencetak semua isi array satu persatu seperti ini. Satu persatu seperti ini. Jadi array-nya kita tulis satu persatu. Di sini kan ada 4 array. Center, radio, antena, objek. Oh, salah. Kita kurang 1 ya. Kenapa kurang 1 saya bilang? Karena di sini
nilai array pada center ini adalah 0. Jadi kita memerlukan satu indeks lagi. Contoh apa ya? Contoh obeng tang. Oke. Jadi di sini center nilainya 0, radio 1, antena 2, obeng 3, tang 4. Jadi yang akan kita cetak adalah 4 indeks ini, 4 data ini. Nah, bagaimana kalau nanti isi array-nya ada 100? Isi dalam array ini ada 100 produk. Bagaimana? Apakah kita harus menulis satu persatu? Nah, tentu tidak. Karena kalau kita menulis satu persatu itu sampai 100, dia akan makan banyak waktu. Sangat ribet. Nah, solusinya kita gunakan perulangan. Nah, seperti ini ya kalau tampilan yang kita cetak satu persatu. Nah, jika kita menggunakan perulangan, mari kita lihat contohnya. Nah, kita menggunakan perulangan seperti ini. Pada contoh di sini, var produk ada, kita tambah 1 ya. Contoh produknya hanya 3. Hanya ada 3 indeks dalam satu array ini. Nah, pada contoh ini kita bisa menggunakan length untuk mengambil panjang array. Length itu jadi dia menghitung panjang array dari center sampai obeng. Nah, kita di sini memiliki 3 data di dalam array produk. 4 data, 3 indeks. Maka property length akan bernilai 4. Nah, lalu kita gunakan properti ini untuk membatasi jumlah perulangan di dalam for. Nah, seperti ini ya, kita menggunakan for let i sama dengan 0, i kurang dari produk itu variabelnya, length, produk length, jadi panjang dari array produk, i++, itu adalah operator penambah penjumlah, jadi operator yang digunakan untuk perulangan. Document write untuk menampilkan di halaman browser, untuk menampilkan dokumen di dalam halaman browser. Li ini juga menggunakan, kita juga menggunakan operator ya. Jadi dia semacam operator untuk menampilkan. Produk i. Jadi seperti itu. Kita bisa menggunakan seperti itu. Dan di dalam blok for kita mencetak isi produk dengan indeks yang mengacu pada variabel i. I ini sebagai indeks ya. Seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Kita menggunakan, kenapa bisa terurut seperti ini? Karena di sini kita menggunakan li. Dia itu untuk melis ya, melis. Jadi mengurutkan dari 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Seperti itu ya guys. Cara untuk mencetak isi array produk dengan menggunakan perulangan dengan metode namanya metode for each. Nah, di sini bisa kita lihat for each data document write li itu untuk apa menglist. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini ya. Dia menggunakan for each. Nah, dengan menggunakan perulangan for each, coding yang kita buat ini lebih simpel digunakan karena bisa mengambil seluruh data array
tanpa perlu menentukan indeksnya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke materi submateri menambahkan data ke dalam array. Menambahkan data ke dalam array. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua cara dalam menambahkan data ke dalam array. Pertama menggunakan indeks, kedua menggunakan metode push. Metode push. Jadi kalau kita menggunakan, di sini kita akan memberikan contoh. Di sini ada variabel produk, center, radio, antena, obeng. Terdapat 4 data di dalam array. Di dalam array produk dengan indeks, center, radio, antena, obeng. Kita ingin menambahkan data lagi pada indeks ketiga, maka kita melakukannya seperti ini. Kita tambahkan produk.push televisi. Jadi nanti kita akan ditampilkan dengan dokumen write produk. Nah, coba kita lihat codingnya seperti ini. Center, radio, antena, obeng, televisi. Dan akan tertampil tambahan televisi. Jadi total data yang kita miliki ada 5. Nah, ini menggunakan metode push. Sedangkan jika kita menggunakan indeks, lebih mudah lagi. Jika kita ingin menambahkan data, kita coba langsung ya. Kita coba langsung pada konsol inspect element. Kita coba contohnya produk. Produk ada di situ ada center ya, atau kita langsung saja ya produk. Nah, di situ ada radio, televisi, antena. Nah, kita akan menambahkan semangka di dalam sini. Jadi kita buat produk buah ya, kita jual. Kita tambahkan produk, indeksnya di mana kita taruh, di antara antena dan obeng ya. Kita taruh ini sama dengan radio sudah, laptop sama dengan laptop. Jangan lupa tanda petiknya, string, dan titik koma. Nah, kita tambahkan laptop, dan saat kita buka kembali produk, nah, telah tertambah laptop. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa saat kita menambahkan dengan menggunakan indeks, produk obeng di sini, indeks obeng di sini, data obeng terganti dengan laptop. Jadi jika kita menggunakan indeks, dia akan mengganti data yang ada dengan data yang baru. Sedangkan jika kita menggunakan metode push, dia akan menambahkan televisi tanpa menghilangkan salah satu atau mengganti data yang ada di array dengan televisi. Nah, seperti itu. Berikutnya
kita akan mempelajari cara menghapus data pada indeks tertentu. Nah, sama seperti kita menambahkan data ke array, menghapus data juga memiliki dua cara. Pertama menggunakan delete dan menggunakan metode pop. Nah, oke. Kita dapat menghapus data dengan nomor indeks tertentu dengan delete. Nah, sedangkan pop akan menghapus data dari belakang. Jika kita lihat di sini, kita akan hapus data. Oh, di sini menghapus data tertentu. Nah, mari kita coba di dalam konsol. Kita dapat menghapus data. Dengan menggunakan nomor indeks tertentu dengan delete. Contohnya kita akan hapus contoh delete. Kita hapus bunga di indeks kedua. Berarti otomatis yang akan terhapus di sini adalah bunga anggrek. Ya. Dan saat kita buka lagi bunga, ya. Di sini anggreknya akan kosong, empty. Lalu berikutnya kita menggunakan pop. Bagaimana itu kita menggunakan pop? Menggunakan pop seperti ini. Bunga.pop. Terus pop kita gunakan untuk menghapus array dari mana? Kita coba implementasikan dulu lalu kita ambil kesimpulan. Nah, Sakura. Baiklah, kita akan belajar mengubah isi array dengan cara seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kita buka dulu konsol. Kita terapkan konsol ya. Jadi di sini ada array product, Oh, sepertinya kita salah membuka ini, mengisi data dalam array. Oke. Sini kita buka produk. Center radio antena. Nah, dan akan kita ubah contohnya array products di indeks 1, center kita akan ubah menjadi laptop. Jadi dia produk, baru kita masukkan indeks 1 sama dengan laptop. Oke. Jangan lupa kita gunakan tanda string dan tanda kutip. Nah, laptop. Dan otomatis saat kita membuka produk, ini indeks ke-1 jadi radio diubah menjadi laptop. Dan kita mengubah indeksnya, kita ubah contoh ini indeksnya 0 dan ini menjadi radio, dia akan jadi seperti ini. Produk
radio, laptop, antena. Seperti itu. Dan berikut kita akan masuk kepada array. Metode-metode pada array. Selain metode-metode atau fungsi yang tadi kita coba, terdapat beberapa metode dalam array yang perlu kita ketahui. Pertama ada metode filter. Metode filter ini berfungsi untuk menyaring data dari array. Nah, kita lihat contoh metode codingan metode filter yang telah kita codingkan. Nah, di sini ada konstanta angka, array angka dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data dan 8 indeks. Nah, kita akan ambil data yang hanya dibagi 2 saja dengan menggunakan fungsi filter array. Sama dengan angka, filter angka yang kita masukkan, indeks datanya, sama dengan return item bagi 2 sama dengan 0. Nah, nanti kita akan menampilkannya pada console.log dengan filter array. Di sini ada metode filter. Kita buka konsolnya. Dan kita lihat di sini array-nya ada 2, 4, 6, 8. Jadi ada 3 indeks dan 4 data. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan metode includes. Nah, metode includes dia seperti ini. Metode ini berfungsi untuk mengecek apakah sebuah data ada di dalam array atau tidak. Biasanya digunakan untuk melakukan pencarian untuk memastikan data sudah ada di dalam array. Contoh, di sini ada variabel tanaman, padi, kacang, jagung, kedelai. Apakah kacang sudah ada di dalam tanaman? Ada di dalam array tanaman. var ada kacang sama dengan tanaman, includes kacang. Nah, seperti itu. Console.log ada kacang. Jika tanaman kacang ada dimasukkan ini, berarti tampilkan true pada console.log. Begitu pula sebaliknya dengan bayam. Apakah bayam ada? Jika bayam ada di dalam array tanaman, berarti kita tampilkan true. Tetapi di sini bayam tidak ada pada array tanaman, berarti kita masukkan false. Seperti itu. Jadi hasilnya true dan false. Tipe data boolean. Dan berikutnya kita lanjut ke metode sort. Metode sort ini berfungsi untuk mengurutkan data pada array. Contohnya di sini kita mempunyai alfabet dan angka yang urutannya tidak berurutan. Jadi kita menggunakan metode sort untuk mengurutkannya. Jadi di sini alfabet A, F, Z, E, R, G. Seharusnya dia menampilkan A, E, F, G, R, Z. Jadi dia seharusnya menampilkan seperti ini. A, E, F, G, R, Z. Dan untuk angka dia harus menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi fungsi dari sort, dia mengurutkan data yang ada pada array.